tiba-tiba dia menginstruksikan tambah aja begitu. Nah begitu tagihan dia bilang bukan kewenangan dia, tagih aja ke orangnya. Salam Rubicon. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ini. Seorang yang cukup terkenal di bidang hukum, teman lama saya juga, berprofesi sebagai lawyer. Kita akan tanya banyak hal mengenai hukum di kontraktor, mengenai kontraknya seperti apa yang sah, dan lain sebagainya. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung perkenalkan sebelah saya ini. Siap. Silakan perkenalan diri, Bang. Nama udah tahu lah ya. Perkenalkan dulu tetap dong. diperkenalkan. Oke. Iya, nama saya Arselan Ruslan. Iya, jadi memang kalau latar belakang pendidikan kita hukum ya. Jadi saya dulu ngambil sarjana hukum itu di Universitas Diponegoro di Semarang. Itu terus kemudian saya lanjut untuk ngambil gelar LLM. Itu di Australia di University of Queensland. Itu fokusnya kita di perdagangan internasional maupun penyelesaian sengketa internasional. Nah, sebelum ambil sarjana hukum, dulu kita juga ketemu di Semarang ya dulu ya. Ketemunya di Semarang. Lama ini. Lama. Jadi SMP ya kita udah kenal ya, SMP ya. Ya, tapi memang kalau kita background memang saya kan dulu kan pindahan nih kan ceritanya nih kan, pindahan dari Kalimantan nih, dari Pontianak terus datang ke Semarang itu SMP. Nah, kebetulan kita satu SMP ya. Entah gimana nggak nasib bawa kita ke SMP 30. Di mana apa namanya jalannya? Amarta. Semarang Barat itu ya. Semarang Barat. Kalau nggak salah nomor 21. Siapa? Kalau nggak salah ya, kalau salah salah. Dikoreksi, tolong dikoreksi. Jadi ingat banget itu waktu pertama kali kan belum bisa bahasa Jawa tuh, belum bisa bahasa Jawa. Pertama kali hari pertama itu semuanya bahasa Jawa kan di situ kan, semuanya bahasa Jawa. Jadi kita hari pertama masuk kelas, udah ditanya tuh, dikasih tugas sama gurunya itu Pak, aduh lupa namanya, dikasih tugas, udah kita kerjakan. Waktunya nggak cukup karena hari pertama kan pendek kan. Gurunya tuh bilang, ya wes PR-nya gue sesok wae dilanjut. Kita nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kita nanya sebelah, namanya Danang waktu itu. Mas, itu gurunya bilang apa? PR-nya buat besok. Nah, di SMP terus SMA kita di SMA 6 Semarang waktu itu, lanjut sampai di Undip waktu itu di Fakultas Hukum, baru kemudian berangkat ke Australia. Nah, nyari duitnya di Jakarta lah. Gitu. Nyari di Jakarta. Ini ngomong-ngomong kok bisa tertarik ke hukum, kenapa ini, Pak? Nah, itu dia. Jadi memang dari dulu itu, jadi sebenarnya itu dulu tuh iseng waktu itu main ke kantornya ayah kita ya. Gitu, main ke kantor. Gara-gara baca majalah Tempo aja itu. Gara-gara baca majalah Tempo tuh bunyinya gini. Di halaman depan itu bilangnya begini. 8 dari 10 mobil mewah di Jakarta punya lawyer. Nah, itu masih SMP tuh, kelas 2, kelas 3 lah gitu. Langsung bilang ke ayah, ini majalah Tempo bagus, pokoknya aku pengen jadi lawyer gitu, dan lawyer harus di Jakarta gitu. Namanya apalagi sekarang kan orang ngeliat kepengen jadi lawyer, kira-kira punya mobil mewah lah kayak begitu. Jadi dari situ mulai muncul, ya alhamdulillah pas untuk ikut UMPTN, ikut pendaftaran swasta juga. Ngambilnya tuh pilihan 1 hukum, pilihan 2 hukum, pilihan 1, pilihan 2 hukum gitu. Selalu hukum ya, Selalu, karena memang udah ya pengen belajar hukum lah, kurang lebih kayak begitu. Jadi masuk ke dunia hukum, ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin kita praktek kan dari 2007 waktu itu di Australia, kita pulang di 2009, mulai praktek sejak 2009 akhir itu.
sampai sekarang ya. Semakin berkibar ya. Amin. Berarti Amin. banyak mengurusi banyak corporate ya perusahaan. Iya, kebanyakan memang backgroundnya corporate, jadi memang untuk mengurusi transaksional, merger, akuisisi gitu ya, kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, maupun background yang juga yang banyak saya kerjakan selain kontraktor juga pertambangan gitu ya, pertambangan termasuk pasar modal juga gitu. Nah, kebetulan memang kita nggak praktek bukan nggak praktek ya, tapi memang bukan ekspertis kita lah untuk mengerjakan yang namanya seperti pidana. Walaupun kita handle untuk beberapa klien yang memang kita kenal gitu ya, untuk pidana, apalagi di pengadilan agama, bukan masalah apa-apa. Pengadilan agama bahaya, takut baper nanti. Untung dulu bacanya koran Tempo nih, teman-teman ini. Kalau bacanya majalah Nova jadi apa tuh? Jadi lawyer kita. Kalau saya dulu waktu SMP jadi kuli bangunan. Oh ini Bang Iwan ini dari SMP kita udah tahu ngikutin perjalanan hidup beliau ini. Jadi luar biasa lah. Jadi memang saya tahu persis Bang Iwan ini dulu nongkrong bareng, main bareng, Bareng ya. Musisi bener ini, musisi jalanan dulu ya. Iya. Musisi. Perjalanan hidup beliau. Nanti luar kita biasa. bahas di sesi. Oh nanti kita bahas soal musik. Ini nih yang lurus dulu aja. Lurus dulu aja. Nggak usah dulu ya. Iya, kita jangan senggol siap. dulu. Ini Pak Selan, kita kan bergerak sesuai nama kita Rubicon, rumah bincang kontraktor. Ya. Kontraktor kan pasti juga ada kontrak kerjasamanya dengan Iya. customer atau klien, ada juga yang merger dengan perusahaan lain untuk mengerjakan satu proyek. Bisa diceritakan kisahnya nggak, Pak Selan? Kan ini banyak menangani kontraktor ya. Iya. Perlu diketahui teman-teman kontraktor yang lain juga. Kalau butuh pengacara kontraktor bisa hubungi Pak Selan juga. Ini Siap. sekalian saya promosikan ini Pak. Siap. Tapi jangan kaget harganya ya. Oh bisa dinegosiasikan? Bisa harus Iya. kita nego kan. Itu Iya. tolong diceritakan dinamika hukumnya itu seperti apa Pak? Iya, Boleh? iya. Sebenarnya begini ya, kalau hukum itu memang kalau corporate ini memang agak apa ya namanya ya, belum banyak orang yang, saya mungkin kalau kita bicara konteksnya Indonesia dulu lah ya gitu, kebutuhan itu mungkin orang awam ya, atau mungkin bukan orang awam ya, non legal lah, orang yang bukan dengan background hukum itu melihat saya butuh pengacara kalau lagi ada masalah aja gitu. Kalau udah kesandung masalah, digugat orang, dilaporin di polisi, berantem, ribut, masalah kontrak, masalah kerja gitu ya, baru saya butuh lawyer. Padahal sebenarnya begini, apa yang kami lakukan itu mempersiapkan kontrak, mempersiapkan perjanjian, termasuk membuat skema transaksinya, itu kan tindakan preventif. Oke. Memang jadi ada lawyer yang preventif gitu ya, kita mencegah supaya mending kan namanya kontrak itu nego, mending ribut di awal. Betul. Ribut debat di awal, yang penting tujuannya itu sama, kita tanda tangan, proyeknya jadi. Nah kan begitu. Jadi yang bahaya itu justru malah misalnya pengalaman ya, justru yang bahaya itu bisnis sama misalnya lingkarannya sendiri lah, entah temennya, entah keluarganya. Jadi udahlah nggak usah pakai kontrak, gampang lah. Nanti ini gimana? Udah gampang, udah kita temenan, udah kita Gampang saudara. terus ya pokoknya. Gampang. Nah ketika udah ribut, nah susah. Pembuktiannya susah, untuk defense-nya kita juga susah gitu. Tapi mending ya sesuatu yang itu dibahas tuh di depan. Ketika udah jadi satu buku, masalah kontraknya panjang, mau disimpan di lemari pun, kalau memang niatnya udah benar, akan benar untuk kontrak. Dan kontrak pun nggak ada jadi acuan mau itu 1 lembar, 2 lembar ataupun 100 lembar, sepanjang pihaknya memang niatnya benar, negosiasinya baik, ya insya Allah jalan sampai ujung gitu. Oke. Nah jadi memang Apalagi untuk proyek-proyek yang besar ya, biasanya kita betul. perlu benar-benar teliti. Dari Dan pihaknya Pak Selan yang bisa neliti ya, kontraknya itu ya Pak. betul, itu memang yang kami kerjakan, tapi memang pada dasarnya semangatnya itu ditulis lah, semua itu didokumentasikan ya, semua didokumentasikan. Ya apalagi kalau kita misalnya kayak Bang Iwan ini dan tim TCS ini kan juga cakupannya kan di konstruksi ya gitu ya, jadi memang harus diperhatikan benar itu seperti ya pasti kita fokus lah term bayaran dulu gitu ya. Dan bisa sederhana gini, term bayaran biasanya kan
kalau kita pengen, memang kadang kita itu terbentur dengan hal-hal misalnya, ya udah dia harus cepat, ya udah penting jalan, ya betul ya, biasa udah harus cepat, dia tanda tangan aja biar nggak usah dibahas lagi lah, jadi lama gitu. Padahal misalnya begini, jangan sampai ada loophole itu seperti misalnya, oke, kita bayar setelah dokumen penagihan lengkap ya, Iya. 15 hari setelah dokumen penagihan lengkap. Nah, dokumen penagihan itu dinyatakan lengkap tuh gimana? Itu harus Kan jangan cuma pihak mereka yang menyatakan lengkap. Iya. Nah, biasanya kalau kami dari sisi kontraktor yang kami jagain, ya sudah, ketika kami submit dokumen persyarat untuk penagihan dan tidak ada bantahan selama 10 hari atau 5 hari kerja atau 10 hari kerja, tidak ada bantahan dan tidak ada keberatan, dianggap oleh owner proyek ini, pemilik proyek ini, dianggap sudah confirm dan harus dibayarkan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh ya. Jangan sampai nanti pas tiba harinya bayar ternyata bermasalah yang sering terjadi kayak seperti bilangan, itu. oh kurang ini, kurang itu, kurang Iya. ini, begitu kan. Padahal ya kita udah kasih kesempatan, kamu kasih waktu 5 hari atau 10 hari kerja untuk mereview itu tagihan kami. Kalau Ya. Anda tidak ada tanggapan, masalah itu internal mereka, pokoknya dianggap sudah confirm dan sudah masuk waktunya untuk bayar. Ya, ini bagus sekali nih teman-teman TCS ini Mbak Rabdi. Dokumen lengkap itu lengkapnya seperti apa? Nah, itu persis. Nah, syaratnya apa aja sih lengkapnya menurut mereka? Dan tadi ya Pak ya, Bro aja, nggak usah Pak. Iya, saya Pak Bro. Biasanya namanya Manggil bro ya. Iya bro, gini bro. Gimana? Jadi setelah 5 hari confirm nggak ada tanggapan untuk ada review atau dalam batas waktu tertentu, berarti dianggap sudah setuju dengan tagihan kita. Itu, gitu ya. jadi dia tidak bisa membantah lagi. Nggak bisa membantah ya, itu harus dituangkan juga dalam kontrak. Biasanya kan juga cuma sepihak ini bro. Ya betul. Kita kalau proyek telat didenda. Persis. Tapi kalau mereka bayar telat nggak pernah dicantumin bro. Karena kadang kita itu tidak merevisi usulan pasal itu, gitu loh. Jadi kadang kita ya sudah terima aja tanda tangan. Nggak sedikit kok, banyak kok teman-teman kami kontraktor juga yang pengen ya udah hajar aja asal cepat. Bahkan kami aja dapat orderan misalnya, Pak review 2 hari aja ya. Dokumen sebegitu banyak, apalagi dokumen tender. Gitu kan luar biasa banyaknya. Dokumen tender, ngerjain yang konsorsium itu kan dokumennya banyak sekali, tapi udah Pak sedapatnya aja. Nah sebenarnya kalau dari kacamata kami bukan masalah itunya gitu loh, tapi kan kami harus jaga. Kalau cuman masalah ngelihat bentuk dokumennya, masalah cuman ngelengkapin nama, ngelengkapin data, ya itu nggak usah pakai lawyer, sayang gitu. Jadi memang yang kami perhatikan hak mereka itu juga dilindungi gitu loh. Biar win-win solution lah ya. Betul. Tidak ada yang memberatkan. Betul, jadi karena memang kontrak itu harus balance. Termasuk kalaupun misalnya kita dari sisi kita, misalnya kami yang buat draftnya di awal, katakanlah antara project owner dengan si kontraktor ini balance lah posisinya, bukan yang satu besar satu lebih kecil ya, tapi misalnya balance gitu. Kita pun akan bikin kontrak yang balance gitu loh. Oke. Jangan memberatkan, karena ketika kita bikin kontrak pun berat sebelah, pelaksanaannya nggak akan bagus. Yang ada ujung-ujungnya itu jadi ribut. Karena yang satu tertekan ya, Iya, atau terpaksa melakukan. terpaksa mereka tanda tangan dan itu belum tentu bisa di-enforce. Iya. Ujungnya malah proyeknya mangkrak dan lain-lain ya. Betul. Dan juga hindari misalnya yang nanggung-nanggung misalnya akan dibicarakan kemudian hari Atau akan- kerja dulu belum ada kontraknya gitu ya. itu persis itu. Karena di Indonesia sendiri perjanjian itu sah baik tertulis maupun tidak tertulis. Lisan itu sah. Lisan. Lisan itu sah. Kita janji begini, lisan itu sah. Cuman memang masalah pembuktian dan pengadilan lebih susah. Lebih susah ya. Nah, karena memang perjanjian itu kan misal katakan jual beli yang paling sederhana lah. Paling sederhana kita Bro Iwan datang ke Alfamart pengen beli minuman kemasan. Di situ ada penawaran harganya 5.000, Bro Iwan mau minuman kemasan itu dibeli, dibayar di kasir 5.000, dikasih minumannya. Iya. Itu sudah terjadi transaksi perjanjian jual beli. Tapi lisan. Lisan. Karena penawarannya udah dipasang di etalase harganya segitu ya. Terus kemudian kita mau menerima penawaran itu, kita langsung transaksi. Itu sama, kan nggak harus tertulis. Coba kita ke Alfamart harus tertulis semua, Iya, kan nggak betul, mungkin. betul. Tempelin materai lagi, wah materainya aja lebih mahal daripada minumannya kan gitu. Materai sekarang 10.000. Dan termasuk juga kayak materai itu, jadi mumpung pas ingat itu, mumpung materai itu bukan syarat sahnya satu perjanjian. Oke. Nah, tapi materai itu sebenarnya lebih ke pembayaran pajak. Bayar pajak namanya kan ada bea materai kan, Iya. itu bea kan. Jadi biaya
pajak materai. Cuman memang dokumen perjanjian disyaratkan oleh pemerintah untuk membayar biaya materai. Kalaupun perjanjian kita lupa nih, misal perjanjian nih kita lupa bawa materai, toko-toko yang jual materai jauh dari situ, tanda tangan aja dulu nggak apa-apa. Tanda tangan dulu, bisa namanya pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian itu namanya nesekel. Itu dilakukan di kantor pos. Memang harganya udah nggak 10.000, tapi kena denda 200% ya berarti jadi 20.000. Nah itu bisa sah, baru kita bisa jadikan alat bukti. Itu stempel aja ya? Nanti ditempelin materai, kemudian ditempel sama kantor pos di materai kemudian. Nah itu dianggap sama. Dianggap sama ya. Nah, dianggap sama. Jadi materai itu bukan syarat sahnya terjadi perjanjian. Persis, betul. Ya. Terus yang bikin sah apa Pak? Nah, sebenarnya syarat sah perjanjian itu sederhananya itu 4 gitu ya. Ada 4, itu ada syarat subjektif dan syarat objektif gitu ya. Satu yang pasti namanya harus sepakat nih. Kita sepakat, ada mau jual, ada yang mau beli, harganya sekian gitu ya. Nah yang kedua harus cakap. Cakap itu kategorinya cukup umurnya nih. Memang kategori selain cukup umur juga kategorinya itu waras lah, waras dalam tidak keadaan sehat ya. Nggak dalam sehat mental ya, mental ya. Kalau kita lagi sakit beli transaksi juga boleh ya, boleh. Tapi supaya sehat mentalnya sehat mental gitu ya, kita bisa menganalisa. Juga mau hal seperti kita tidak dalam pengampuan, misalnya kita dinyatakan dalam pengawasan gitu ya kita ya. Nah itu ada di situ ada syarat subjektif itu ada cakap tadi sama ada kata sepakat gitu. Yang kemudian yang ketiga itu obyeknya jelas. Obyeknya jelas itu ya udah apa yang mau ditransaksikan di situ jelas. Nah makanya juga kalau misalnya kita terkait dengan perjanjian konstruksi ini dibikin sedetail mungkin. Sedetail mungkin. Kalau terlalu panjang di badan perjanjiannya masukin ke lampiran. Sedetail mungkin. Jangan ada hal-hal yang ya udah itu ntar gampang. Itu jangan. Kalau memang kita niatnya berkontrak dari awal, tulis saja sedetail mungkin karena obyeknya harus jelas. Nah, kemudian yang keempat itu yang terakhir itu adalah kausanya halal. Kausanya halal itu konteksnya bukan agama. Halal itu dalam artian tidak melawan undang-undang. Kita tidak menjual barang atau bikin dalam perjanjian mentransaksikan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, terpanjang tidak bertentangan dengan hukum berarti boleh. Nah, kalau 4 itu sudah dipenuhi, ya sudah selesai gitu. Perjanjian itu sah ya. Perjanjian itu sah. Ini dengerin teman-teman TCS, teman-teman Rubicon ya, kawan Rubicon ya. Ini ilmu yang jarang kita dengarkan dan dibuka oleh teman saya ini, Bro Arselan ini. Luar biasa. Terima kasih ya Bro ngomong-ngomong. Kopi dulu Bro, santai Bro. Santai. Minum dulu ya, minum dulu biar santai dulu. Luar biasa. Dan juga ini Bro. Jadi buat teman-teman semua yang mendapatkan proyek besar itu kontraknya itu lebih baik di awal ya, direview oleh lawyer. Nah, Pak Arselan ini salah satu spesialis untuk mereview perjanjian konstruksi, permodalan, pasar saham dan lain-lain. Dia jagonya lah. Nah, terus ini Bro, mau tanya Bro tentang konsorsium nih Bro. Kan ini biasanya ini ada sebuah proyek. Sebelum lanjut ke konsorsium kita potong sorry. Jadi kadang orang juga suka beranggapan kalau urusan kontrak itu notaris. Nah, notaris itu sebenarnya kalau kita tarik artinya notaris itu adalah orang yang mencatat, kan notulen kan ya, kata dasar notulen orang yang mencatat. Jadi notaris itu hanya sifatnya mengesahkan legalitas, tapi bukan syarat-syarat perjanjian ya. Perjanjian itu bawah tangan boleh. Cuma kalau dicap sama notaris atau dibikin dalam bentuk akta notaris, itu kekuatan hukumnya lebih kuat. Nah, karena disaksikan oleh notaris itu dianggap pejabat negara, gitu ya. Jadi disaksikan oleh notaris, ada cap lambang Garudanya, itu dianggap lebih berkualitas untuk alat bukti, gitu. Nah, tapi untuk notaris sendiri tidak boleh, secara etikanya juga, secara background profesinya tidak boleh memihak. Karena sifatnya adalah harus netral. Pihak A, pihak B, kami harus netral, kami sahkan dokumennya. Nah, yang boleh memihak itu ya lawyer. Gitu, ya. Makanya bisa merancangnya. Nah, skemanya saya harus jagain Bang Iwan nih, soal terprotek nih. Obyeknya jelas, tidak boleh ada yang miss. Nanti mana yang masuk kategori pekerjaan tambah gitu ya, mana yang masuk kategori kurang gitu ya. Terus payment term seperti apa? Itu yang kami
harus perjuangan dan harus bela gitu. Memang lawyer kan harus membela. Iya. Maju tak gentar bela yang Apa ini? Saya takut terus kan yang bayarnya. yang bayar. Saya kira kita nonton lagi. Saya takut mau ngomong bayar takut karena di Tidak salah begini. Bagaimana? Begini. Maju tak gentar bela yang benar ya benar. Itu Iya. nggak salah. Iya. Tapi maju tak gentar bela yang bayar belum tentu salah juga. Belum tentu salah juga. Karena yang bayar kita kan belum tentu orang jahat. Iya, Gitu betul, kan. betul. Karena bisa di dunia hukum ini tidak ada, saya nggak bisa bilang si A ini salah, si B ini salah. Kalau saya suka bercanda kalau ke teman-teman kan saya juga kadang ngajar ya, gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu maju tak gentar bela yang bayar, nggak salah. Nggak salah ya. Karena yang mutusin orang itu salah atau enggak siapa? Pengadilan. Pengadilan, hakim, bukan kita. Iya. Jangan kita profesinya pengen jadi lawyer terus jadi hakim juga. Belum orang datang, udah Pak Bapak salah, saya nggak mau bela. Kan nggak bisa begitu. Betul. Karena memang ada hal-hal yang memang kadang kelihatannya, sekarang saya ambil contoh ekstrim aja lah. Gini ya, misalnya terjadi suatu pembunuhan, misalnya orang itu datang ke kita, saya habis melakukan kejahatan gitu. Oh kenapa? Saya menusuk orang, misalnya ada yang meninggal misalnya gitu ya. Nah ternyata misalnya keadaannya kita langsung nggak boleh kita judging, kita bilang wah udah kamu penjahat lah, kamu melukai orang misalnya gitu. Nah tapi kan yang memutuskan tuh hakim. Ternyata misal terbukti oh dia membela diri, dia mau dirampok, dia mau diserang, dia membela diri, kemudian kebetulan dia jago gitu kan. Nah jadi pekerjaan hakim biarlah hakim yang melakukan benar atau salahnya. Jadi Pekerjaan saya tetap membela mensesuaikan proporsi ya. Iya betul, Sesuai betul. perlakuan. Jadi nggak salah ya bela yang bayar. Enggak ada yang salah. Siap. Nanti gampang bisa diedit ini. Tapi harus tetap bela yang benar. Itu harus wajib, bela yang benar tetap wajib. Nggak ada yang benar, ya. Oke lanjut ya Pak. Aduh, Sambil minum. Ya, Sambil minum oke, boleh. santai-santai. Jadi nggak hanya dari pihak kontraktor saja yang membutuhkan lawyer ya, sebaiknya dari pihak owner juga Iya. untuk kontrak kerjanya bisa menghubungi lawyer juga ya Pak ya. Betul. Untuk Karena memang dua detailnya, sisi kan, dua di sisi. dari owner apa yang harus dijaga juga diperhatikan. Oke. Intinya biar proyek berjalan lancar, nggak ada kendala, semuanya Persis, betul. senang dan bahagia. Nah, makanya memang dari mending itu dibahas secara detail sebelum itu di awal. Di awal ya. Ya kadang kita ini kan banyak ewo pekewo, udah usah ribut dulu lah di awal, belum mulai, yang penting jalan dulu. Nah, Nanti di tengah baru ada Baru. kendala, ada ini pada pusing. Jadi Betul. kontraknya seperti apa gitu. persis. Itu banyak sangat banyak kejadiannya begitu. Gitu. Oke. Siap. Lanjut ke konsorsium ini. Wah, Konsorsium mantap. biasanya kan satu proyek itu kan ini Rame-rame ini. rame-rame ini. Ya, yang dapetin siapa, yang ngerjain siapa. Iya. Ini perjanjiannya bagaimana ini Pak sebaiknya Pak? Yang ideal Pak. Iya, jadi sebenarnya konsorsium ya, terutama kalau konsorsium. Jadi kalau kita sebelum masuk ke kontrak kerja untuk di kontraktornya, memang kita kalau konsorsium ngerjain secara konsorsium banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk gimana nanti supaya itu harus inline, kita harus perhatikan supaya harus nyambung dengan nanti kontrak kerja. Jangan sampai nanti justru bertentangan begitu. Kita tentukan nanti ya istilahnya siapa ketuanya lah, siapa kepalanya, siapa yang berhak mewakili untuk dalam bernegosiasi maupun menandatangani kontrak kerja gitu kan. Dan yang paling penting untuk konsorsium itu menurut saya yang paling penting itu, nah kalau uang masuk gimana? Karena kan ramenya di situ. Rame. Nah jadi Dan ini Pak, biasanya yang rame itu tidak setara Pak harganya. Ngomongnya konsorsium, tapi harga dari kontraktor A ke kontraktor B udah lain. Konsorsium tapi dianggap sebagai subkon gitu loh. Ini yang kadang orang lain juga yang banyak yang tidak tahu Pak. Nah itu mending memang pada akhirnya itu disepakati di awal, didetailkan di kontraknya gitu. Jadi misalnya, oke ini konsorsium misalnya bertiga gitu. Iya. Oke ya udah saya pokoknya urusan nanti saya subkon sipilnya. Iya. Saya memang punya kemampuan Bang Iwan, saya akan fokus di subkon untuk MEP-nya. Oke. Gitu. Nanti gimana subkon MEP, gimana nanti sipil gitu ya, termasuk nanti pembiayaan dengan bunganya segala macam. Nah, uang yang di tengah itu nanti kita flow-nya itu supaya sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu. Kalau memang ada di tengah sisa marginnya, baru itu gimana kita baginya. Oke. Memang paling ideal yang selalu saya lakukan itu sering lah, bukan selalu saya lakukan, tapi seringnya itu kalau idealnya itu ada rekening bersama.
Jadi semua cash flow itu terkontrol. Jadi begitu uang masuk dari proyek nih, nyalurinnya itu udah langsung sesuai apa yang disepakati, Iya. begitu. Jadi nggak berhenti di situ dulu ya. nanti satu ketuanya nih pakai rekening saya dulu. Iya, betul, Kontraktor kan betul. tahu sendiri, Bang Iya. Iwan sendiri kan kerjaannya nggak satu, gitu kerjaannya banyak. Iya. Jangan sampai kecoceng yang lain, ya itu bahaya. Gitu. Ini sebaiknya dituangkan di awal ya. Dituangkan di awal supaya nanti ketika ada uang masuk, tinggal jalankan pun bisa tim aja. Iya. Nanti flow-nya udah begini ya, sekian persen ke sini, sekian persen ke sini, ini harus bayar lu subkon MEP, ini subkon untuk sipil begitu ya. Sisanya baru nanti kita pull di tengah, baginya begini-begini. Oke. Acuan Bible-nya tuh udah ada. Iya. Nah, acuannya udah ada gitu. Itu yang penting. Kalau niatnya sudah baik, sama-sama mendapatkan, sama-sama mau untung, mau kerja gitu pasti nggak susah ya bro. Nggak ya, susah. dapetinnya. Makanya- Yang susah itu kalau ada salah satu pihak yang mau culas gitu ya. Persis, makanya tadi di awal saya bilang mau kontraknya 100 halaman pun kalau ada salah satu dan niatnya nggak benar, ya nggak akan benar, nggak akan jalan gitu. Tapi mau kontraknya cuma 2-3 halaman, Iya. tapi kalau memang ini tim solid, mikirnya panjang gitu ya, ya insya Allah itu akan jalan dengan baik. Karena memang ya dunia konstruksi juga begitulah. Sekali kita namanya integritas itu kan penting sekali ya. Sekali kita mengecewakan orang lain, penyebarnya juga cepat. Gitu teman-teman di dunia konstruksi juga pasti wah jadi pembicaraan. Ya, Jangan sama dia, jangan sama dia gitu kan. Efeknya ke pembiayaan dia susah, mau mencari tandem subkon susah, Ya. nyari supplier susah. Terkenal namanya udah nggak Pasti, baik ya. pasti begitu, pasti Iya, begitu. iya. Oke bro, lanjut di apa bro yang mau dibahas lagi bro? Terlalu banyak ini saya sampai, aduh terima kasih sekali ini. Ya, oh ya paling juga nanti diperhatikan itu sering-seringlah didokumentasikan, termasuk selama pelaksanaan. Jadi kita kalau udah punya kontrak itu jangan juga terus kita ya sudahlah kita udah punya kontrak itu, tapi dokumen-dokumen yang sifatnya progres, sifatnya berita acara serah terima gitu ya, Iya. PHST, apapun itu yang sifatnya kayak itu didokumentasikan dengan baik. Dan yang paling penting itu adalah orang yang mewakili itu harus berwenang. Nah, harus berwenang. Jadi karena begini, tadi kan kita di salah satu syarat perjanjian itu yang nomor 2 itu adanya cakap. Nah, itu agak beda antara kecakapan dan kewenangan. Orang cakap itu misalnya begini. Misalnya Bang Iwan nih dengan TCS ya, gitu ya. Jadi tiba-tiba saya menandatangani atas nama TCS. Secara hukum saya kan cakap. Iya. Ya alhamdulillah lah mental masih sehat. Gitu kan. Alhamdulillah mental sehat. Cukup umur gitu ya. Seperti kawan kita ya. Kita doakan sehat ya. Kita doakan sehat. Amin. Nah, jadi kalau secara hukum saya cakap, tapi secara kewenangan saya nggak punya. Oke. Nah, gimana efek dokumen yang saya tanda tangani? Itu dokumennya berlaku valid, tapi tidak mengikat TCS, tapi mengikat saya sebagai pribadi. Oh. Nah, itu juga yang dilakukan. Misalnya khususnya Bang Iwan nih, ketika mau minta tanda tangan berita acara progres gitu ya Mm-hmm. ke project owner, harus orang-orang yang selain cakap dia harus berwenang. Ya jangan sampai asal ada di lapangan di kawan gitu ya, Iya. tukang komando, wah kita anggap ya udah dia paling berwenang, kita mintakan tanda tangan. Iya. Nah nanti ujung-ujungnya itu dokumen hanya mengikat secara pribadi. Tidak sah Tidak. mewakili perusahaan. Persis, dan itu banyak kejadian di mungkin yang project owner size-nya lebih besar ya, jadi mereka punya Karya-karya itu. saya nggak berani sebut ya. Karya di Indonesia. Karya Indonesia ya. Nah jadi levelnya itu kami pernah mengalami ketika kami melakukan, oh ini minta ada pekerjaan tambah yang tanda tangan si A. Oke. Nah tapi ketika kami nagih, nah si perusahaan si owner ini dia bilang, lo kita nggak pernah menginstruksikan A, dia tidak pernah berwenang untuk menandatangani gitu. Oh. Jadi teman-teman nganggap oh ini punya jabatan di sini, kan nggak semua pejabatnya di perusahaan itu dia berwenang kan, Iya. begitu kan. Jadi mungkin dia pejabat di sini, tapi ini proyek terkait dengan jabatan ini gitu kan. Jadi tiba-tiba dia menginstruksikan tambah aja begitu. Nah, itu tagihan. Nah, dia bilang bukan kewenangan dia, tagih aja ke orangnya. Coba kan itu kan susah. Mau bongkar lagi juga nggak mungkin ya. Iya. Sudah dilakukan. Nah, itu jadi Iya.
Iya, apalagi dibongkar ya, cost-nya lebih tinggi. Iya. Begitu. Bro, ini masalah kerjaan tambah ini bro. Kita Ini sekalian konsultasi apa? ya Rekaman? selain konsultasi, nggak apa-apa, direkam. Sekalian rekaman. Saya tuh kok berpikiran seperti ini, kita ada pekerjaan, terus diminta kerja tambah. Kita punya batas, kalau kerja tambah itu nggak terlalu gede gitu loh. Kalau Ya. nilainya sudah di batas maksimal yang kita mampu, kita minta PO baru. Apakah Ya. itu penting? Bro? Tetap perlu. Tetap perlu. Memang sepanjang kita bilang dari awal, ini udah batas saya, gitu kami. Ini pekerjaan tambah. Iya. Jadi memang yang harus kami akan terbitkan PO baru, apapun dokumennya lah, Ya. apapun dokumennya, mau itu PO baru, PO tambah, idealnya memang PO baru, PO gitu baru, ya, ya. supaya itu clear, tagihannya terpisah. Iya betul. Dalam arti kan biasanya perusahaan ini juga dari sisi owner ya, dia cuma ngeluarin SI, surat instruksi aja. Iya. Surat instruksi aja. Tapi mungkin kalau masih dalam batas kecil, oh kurang ini sedikit-sedikit oke. Tapi kalau banyak, biasanya kita meminta PO baru aja. Idealnya tidak begitu. kontrak aja. Kalau memang size-nya Iya. lebih banyak, idealnya begitu. Gitu ya. Memang paling baiknya begitu. Sama termasuk kami juga kan kalau di bidang kita juga ketika di pembahasan misalnya kita bilang oke, kita fokus ya untuk pengerjaan ini, kontraknya ini gitu. Ketika nanti tiba-tiba ditanya, "Pak, saya mau nanya soal manpower nih. Soal hukum ketenagakerjaan, saya juga mau nanya soal pembiayaan." Yang itu di luar skop kita. Sama kita juga sebagai konsultan hukum juga kita bilang, "Pak, itu di luar skop perjanjian kita ya. Saya quote segini untuk ngerjain yang ini." Oke. Kalau Bapak mau tambah yang itu, kadang kami yang memang lebih fleksibel ya. Karena memang jasanya jadi lebih global lah. Kalau kontraktor kan harus dirinci ya. Jadi ya kita lebih paling minta konfirmasi via email. Ataupun kalau memang kami terkait pembiayaan, ya udah kami kirim proposal aja gitu. Kayak begitu sama-sama. Jadi Karena memang kan biasanya kan sudah terlanjur kerja sama mereka, kita nggak enak gitu. itu masalahnya. enak nggak enak itu memang. Nggak enak ya. Ya, tapi memang budaya timur. Budaya timur ya. Tapi lebih baik tetap diusulkan seperti itu. Diusulkan saja. Kalau memang mereka maksudnya puas lah dengan performance kita, harusnya memang ya tidak ada masalah, tidak ada keberatan gitu. Justru kita harus bertanya, dengan PO size-nya segini kok kita ajukan PO baru, kok takut kenapa? Gitu. Dia harus punya tanda tanya juga dong. Jangan-jangan dianggap ya udahlah itu bonus tambahan gitu. Sedangkan kita bayar manpower kan nggak begitu. Gitu, manpower belum nambah material kan. Iya, jadi ya ditulis Ditulis saja ya. tetap ditulis, bagusnya tertulis lah apapun Tertulis, ya. bentuknya. Mungkin Bro Iwan lebih paham lah kalau teknis dokumen apa yang diperlukan. Ya, ini jangan terlalu panjang juga, nanti saya ditagih nih. Ada billingnya, Ada billingnya. nanti billingnya di email, tenang aja. Teman-teman semua, bagi pengusaha-pengusaha yang dapat proyek besar atau owner yang memiliki proyek, bisa nanti kalau butuh konsultasi firm atau lawyer, bisa hubungi rekan saya ini, teman saya, sahabat saya, Bro Arselan. Siap. Dia kantornya di Sudirman, ANSS Yeah. Law and Firm ya. ANSS Counselors and Law. Ya, kantor kami di Sudirman, Sudirman. di Jalan Gedung Millennium Centennial Center. Gedung Millennium Centennial Center. Ya. Center. Oke. Nanti kita nomor kantornya ya, saya cantumin ya, Bro. Siap, ya. boleh. Biar saya nggak ditagih ini, nanti ditagih bil bahaya. Bisa langsung hubungin ke kantor Iya, beliau. iya. Kebetulan Bro Arselan ini leadernya lah. Siap. Mungkin kayak gitu aja ya, Bro ya. Kalau terlalu panjang nanti jadi konsultasi hukum kita. Iya. Makasih kita udah diundang Makasih, ya. di Rubicon ya. Rubicon. Rumah ya. Bijak Kontraktor. Ini memang satu inovasi dari teman TCS ini yang bidangnya kontraktor, tiba-tiba kaget bikin podcast ya. Tapi ini betul memang, apalagi ini Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan, ya, mungkin ya. kita nggak tahu tayangnya kapan, tapi Ya. kita rekaman pas Hari Pendidikan Nasional. Jadi ini Edukasi, sifatnya ya. sangat edukasi ini, luar Ya. biasa ini, luar biasa ini semangatnya. Memang rencananya tujuan awal dari podcast ini mengedukasi kontraktor lain, teman-teman. Mungkin kita bukan mau menggurui, meminta sharing ilmu, Kita sharing ilmu. dan juga sebagai bahan referensi untuk ya mungkin ada owner-owner yang mau bikin project, butuh
dokumen untuk klarifikasi atau apa, dibuatkan skemanya seperti apa, bisa hubungi Bro Hasil. Jadi iklan nih kita. Tidak masalah, memang media iklan ini. Siap. Gitu. Siapa tahu kontrak-kontrak kita dapat. Amin. Gitu Siap. aja Bro Hasilan. Terima Thank you, Bro. kasih Thank you, Bro. waktunya ya. Thank you bro. Ya, sip. Mantap. Sampai ketemu Sukses lagi ya, sukses. Sobat Rubicon. Terima kasih.